Masyaallah hadirin jamaah majelis taklim yang mutaqabbil, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan Islam dan sehat walafiat. Salam senantiasa bercurah limpah anugerah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga para sahabat dan para pengikut mereka. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas yang terkait dengan amal ibadah yang akan kita hadapi, yakni berkaitan dengan Idul Adha, Kurban. Di dalam bulan Zulhijjah, termasuk salah satu bulan haram. Ini di dalam 12 bulan dari Haram sampai Dzulqa'dah, Zulhijjah, itu ada 4 bulan yang mulia di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ada 4 bulan yang mulia, 3 bersambung, 1 terpisah. Yang tersambung yaitu bulan Dzulqa'dah, kalau bulan Apit, Zulhijjah dan Haram. Yang terpisah yaitu bulan Rajab. Sekarang bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12. Di dalam bulan Zulhijjah itu tidak ada yang paling dicintai kata Nabi, ibadah yang dilakukan pada 10 hari awal bulan, jadi bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari yang mulia, yang kalau kita berbuat kebaikan, kalau kita ibadah di tanggal itu, ibadah apa saja, membaca Quran, sedekah, apa aja yang bernilai kebaikan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang dicontohkan oleh Nabi adalah puasa. Puasa di awal bulan Zulhijjah. Bagusnya dari kapan? Dari tanggal 1. Berapa hari berarti? Kalau dari tanggal 1 berpuasanya di berapa hari? 9. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 nggak boleh awal. Tanggal 10 Lebaran Idul Adha. Di tanggal 1 puasa. Sunnah, yang ini sunnah, kalau mau puasa pun nggak apa-apa. Saya puasa. Paling enggak 2 hari. Kapan kalau kita mau ambil 2 hari? Yaumut Tarwiyah wa Yaumul Arafah, tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 puasa Tarwiyah dan tanggal 9 puasa Arafah. Kalau lebaran hari Jumat berarti tanggal 8-nya Rabu. Besok berarti tanggal 9-nya Kamis. Kalau 2 hari juga masih agak sanggup kelamaan, ambil 1 hari saja, tetap bagus. Kapan? Tanggal 9. Tanggal 9 puasa Arafah. Niatnya dia
puasa Arafah. Kalau besok mau puasa, sekarang malam niat. Saya niat puasa tarawih karena Allah, cukup segitu doang niat di dalam hati niat. Sahur, siangnya puasa. Untuk besok malam niatnya saya niat puasa Arafah karena Allah, udah cukup itu niat. Mau pakai bahasa Arab, nawaitu shaumal Arafah lillahi ta'ala. Malam ini. Kalau ini malam, nawaitu shaumat tarwiyah lillahi ta'ala. Itu kalau mau pakai bahasa Arab. Pakai bahasa kita bayangkan. Saya niat puasa tarwiyah karena Allah. Atau saya niat puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Saya niat puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Saya niat puasa besok karena Allah jangan. Dua sunnah. Nah itu fadilahnya kalau memang enggak 2 hari, minimal 1 hari tanggal 9. Tanggal 9 juga enggak kuat ya nggak dosa. Sehari nggak kuat puasa kuatnya Ramadan doang bareng-bareng kan ada yang begitu ya. Bareng-bareng mau kuat, dewek-dewek mah kagak. Enggak apa-apa, enggak dosa. Enggak dosa. Kalau Ramadan mah enggak puasa dosa tanpa uzur. Kalau selain Ramadan dan selain puasa nazar, selain qada enggak wajib. Kalau mau puasa tanggal 9 ya. Tuh fadilahnya orang yang puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, Allah ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun sehari puasa ikhlas karena Allah, diampuni dosa 2 tahun. Enak. Sehari puasa. Kemudian di tanggal 9 ya, tanggal 9 Arafah, pas kita buka maghrib tuh mulai sunnah takbiran. Berarti hari Kamis maghrib itu udah waktu takbiran bulan Idul Adha. Takbir Idul Adha. Apa hukum takbirannya? Sunnah. Dari maghrib sampai siang, sampai sholat Id, takbiran. Di mana disunahkannya ya? Di mana kan? Di mushola, di masjid, yang kerja di tempat kerja takbiran. Yang kuliahnya nggak libur di tempat kuliah takbir. Yang sekolahnya nggak libur di sekolah takbir. Ada sekolah malam kan sekarang? Malam kalau kuliah ada ya, takbir. Di pasar yang buka pasar malamnya sambil takbiran, boleh malam takbir di mana saja takbiran, asal jangan di WC. Di tempatnya harus takbiran. Emak-emak sambil bikin kue sambil takbiran, sambil ngolah takbiran boleh. Takbir. Idul Adha selain di malam takbir, juga sunnah takbir setelah sholat. Takbir di setiap setelah sholat, terutama setelah sholat fardu. Sholat fardu misalnya kan malam takbir nih, sampai sholat Id, nanti siangnya sholat Jumat, kan? Habis Jumat takbiran lagi. Sorenya asar,
takbir lagi. Maghrib takbir. Setiap habis sholat 3 balikan. Salam lama 1 balik atau maksimal 3 balik. Habis bisa terus sampai hari tasyrik. Sampai habis hari tasyrik. Kapan sih hari tasyrik? Lebaran Idul Adha kan tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Kalau lebaran Jumat berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin hari tasyrik terakhir. Nggak boleh puasa. Hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik nggak boleh puasa walaupun hari Senin. Yang biasa puasa Senin Kemis pas hari tasyrik mah jangan puasa. Saking rajinnya orang hari tasyrik puasa nggak dapat pahala, dapatnya dosa. Kalau haram puasa kita puasa malah dosa. Jadi hari Senin nggak boleh puasa tuh Senin, masih hari tasyrik, haram puasa. Di hari Senin hari ketiga tasyrik tanggal 13 berarti sampai asar. Habis asar takbiran, maghrib udah selesai ya. Asar batas itu. Habis asar. Kalau mau takbiran sampai habis asar. Habis sholat pokoknya. Bahkan bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga bisa sholat sunnah boleh takbiran di Idul Adha. Idul Adha, Johor, atau duha kita siangnya duha, habis duha takbiran boleh. Ada yang mati meninggal, sholat jenazah, habis sholat jenazah takbiran boleh. Kalau meninggalnya di hari Idul Adha atau di hari tasyrik, enggak galib di kita, enggak lazim. Nah, lazim kalau habis sholat jenazah walaupun hari tasyrik ditakbirin jarang. Belum pernah dengar saya kamu. Padahal sunnah boleh sunnah. Habis sholat jenazah di hari tasyrik atau di hari Idul Adha boleh takbiran, sunnah takbir. Ini karena memang kalau biasa ya bisa jadi ribut. Kalau sekiranya ribut jangan. Sekiranya menimbulkan keributan mendingan jangan. Apa-apaan Ustaz? Jenazah bapak saya ditakbirin apa banyak dosa gitu. Orang yang nggak ngaji kan repot ya. Belum pernah ngaji dia nggak tahu pun ngomel kan. Sunnah ya. Setiap habis sholat. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri sunnah takbirannya sampai sholat Id udah selesai. Udah gak ada takbiran lagi tuh. Habis sholat Id selesai, jumhur ulama. Kadang Idul Fitri besok malamnya masih takbiran. Iya repot ya orang ngaji susah repot. Dibilangin beneran iya. Ini kan lebaran gede. Padahal yang lebaran gede Idul Adha. Idul Akbar itu Idul Adha. Iya, kalau di Banten ramai. Waktu saya pernah di Banten bulan haji. Ramai di sana masih. Jawa, Madura masih. Daerah Madura itu Jawa. Idul Adha masih ramai. Di kita sepi. Yang gampangnya lebaran Bapak Haji. Padahal lebaran Islam. Justru yang disebut Idul Akbar itu lebaran Idul Adha. Takbir. Kemudian paginya sunnah sholat Id.
namanya sholat Idul Adha. Sholat Id menurut jumhur ulama Syafi'i, kita ikut ini yang kita ikut. Jumhur ulama Syafi'iyah dan Imam Malik juga bahwa sholat Id hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Id semenjak disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Itu tahun 2 Hijriah mulai sholat Idul Fitri. Karena perintah puasa juga tahun kedua Hijriah. Sejak disyariatkannya sholat Id dan Ramadan, Nabi tidak pernah meninggalkan. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib, fardu sholat Id. Kalau enggak sholat Id dosa kalau. Cuman tidak separuh sholat 5 waktu, tetap derajatnya lebih tinggi sholat 5 waktu. Walaupun menurut Imam Abu Hanifah sholat Id itu wajib, derajat wajibnya tidak seperti sholat 5 waktu. Jadi sebenarnya kurang elok kalau orang sholat Id merajim 5 waktu kagak. Sholat Id hukumnya menurut jumhur ulama berarti sunnah mu'akkad. Kalau sholat 5 waktu mutlak wajib ain, fardu ain. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat Id itu fardu kifayah. Jadi kalau di kampung Hambulu nih nggak ada sholat Id, dosa semuanya kalau fardu kifayah. Ini menurut mazhab Hambali. Sekampung kita nih, sekampung Hambulu, orang ada yang sholat Id di masjid kosong semua, Idul Adha misalnya, dosa itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Karena beliau memberikan hukum sholat Id fardu kifayah. Kita ikut yang Imam Syafi'i dan Imam Malik. Hukum sholat Idul Adha dan Idul Fitri adalah sunnah mu'akkadah. Derajatnya tinggian mana Idul Adha dengan Idul Fitri? Tinggian Idul Adha. Jadi keliru sebenarnya kalau orang sholat Idul Fitri mau penuh, Idul Adha mau enggak, keliru. Padahal derajatnya lebih tinggi kesunahan sholat Idul Adha. Lagi-lagi memang kalau nggak naik begitu ramainya Idul Fitri. Idul Adha sepi, dianggapnya Idul Adha memang biasa-biasa baik. Padahal lebih hebat Idul Adha. Bagaimana niat sholat Idul Adha? Sholli sunatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah Idul Adha menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Niatnya begitu saja. Saya niat sholat Idul Adha menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau yang makmum, kalau yang imam, saya niat sholat Idul Adha menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kemudian disunnahkan ketika sholat Idul Adha bagi laki-laki nih, jangan kembali. Laki-laki itu sunnah pakai baju yang paling bagus.
yang kita punya. Sunnahnya yang paling bagus. Kalau ada yang baru, pakai yang baru. Lebaran tuh, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kalau nggak ada yang baru, pilih yang paling bagus. Laki-laki. Pakai wangi-wangian, parfum. Parfumnya jangan yang alkohol, parfum yang enak. Itu sunnah kalau kumpul-kumpul begitu, sunnah pakai wangi-wangian. Termasuk ngaji kayak gini, sunnah pakai wangi-wangian. Laki. Kemudian ketika berangkat Idul Adha, sunnah tidak makan dan minum dulu. Nggak makan minum dulu kalau sholat Idul Adha. Idul Fitri makan dulu kalau muslim, ya, minum dulu. Idul Adha sunnahnya belum makan. Yang paling bagus makan yang pertama kita makan daging kurban. Itu bagus banget. Cuman masih ada. Apalagi yang motong. Bahaya itu. Jadi yang bagus itu. Oh nggak ada. Ada yang korban nih. Korban perasaan. Jadi sunnah kita makan dulu dulu ke masjid. Karena kalau minum dulu kopi dulu ya boleh. Cuman nggak dapat pahala, nggak makan dan minum dulu gitu doang. Gimana tadi yang pakai baju paling bagus, nggak pakai baju lagi, pakai baju biasa baik kalau untuk aurat biasa. Dia nggak dapat pahala, pakai pakaian ini yang paling bagus. Gitu aja. Kalau perempuan mah jangan pakai pakaian yang bagus, yang biasa-biasa baik. Perempuan jangan pakai wangi-wangian. Perempuan ini kita kembali lagi baik. Mak wangi. Padahal yang sunnah pakai wangi-wangian kalau kita ke masjid itu laki-laki, perempuan mah tidak. Enggak disunahkan perempuan mah. Kalau bisa memisah malah sholatnya perempuan. Ngadain sendiri dia perempuan, semua di musola ini bisa dibangun perempuan, jamaahnya perempuan. Sholat id boleh perempuan semua, cuman nggak pakai khutbah, sholat doang 2 rakaat. Ini tidak disunahkan khutbah kalau perempuan. Kemudian ketika kita sholat Idul Adha, di rakaat pertama sunnah takbir 7 kali setelah takbiratul ihram. Jadi kan sholatnya 2 rakaat. Takbiratul ihram itu yang sambil niat, itu namanya takbiratul ihram. Usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sambil dalam hati saya niat sholat Idul Adha makmum karena Allah. Itu namanya takbiratul ihram. Itu wajib yang itu mah. Takbir yang itu wajib, kudu harus. Nggak boleh enggak, kalau enggak sah sholat. Habis takbiratul ihram kita baca apa? Baca iftitah biasa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ misalnya, sampai situ doang enggak apa-apa. Atau mau diselesaikan silakan.
Kemudian setelah iftitah, sebelum Fatihah, takbir lagi sebanyak 7 kali. Hukumnya sunnah hayat. Apa sih sunnah hayat? Yang kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi kalau ada imam lupa, ini kita udah ngaji nih, anak-anak Riyadul Muta'alimin, bapak-bapaknya udah ngaji. Kalau imam lupa habis takbiratul ihram baca iftitah, dia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah diteriakin. Ikutin aja udah. Karena tadi yang 7 kali hukumnya sunnah. Bisa jadi imamnya lupa, enggak takbir. Kalau dia udah baca Fatihah, udah biarin. Jadi sholat. Jangan diteriakin subhanallah. Enggak usah. Apalagi ngomong takbir lagi man. Ini gimana ini? Enggak usah. Ya. Kalau imam udah baca Fatihah, dia berhenti stop Fatihah, balik lagi ke takbir yang sunnah, malah batal semua sholat semasjid. Kalau imamnya batal semua. Jadi kalau dibalik lagi baca Fatihah, berarti dia ngejar yang sunnah, maka batal sholatnya. Bisa juga bisa terjadi, ini benar-benar terjadi. Saya pernah lupa di Nurul Jadid, terakhir saya, subhanallah, seorang bersama. Saya terus bahaya Fatihah, saya udah ngaji. Terus aja Fatihah, rame tambah banyak yang subhanallah di master. Bingung kita, udah saya terusin, baru selesai saya jelasin. Baru saya jelasin. Kalau saya ikut berhenti Fatihahnya PA semua. Karena kalau nggak pernah ngaji repotnya ya gitu. Yang begitu bahaya kalau nggak ngaji. Bisa jadi sholatnya batal. Saya diterusin. Atau misalnya baru 6, lupa imamnya baru 6, kurang 1 nggak apa-apa. Kurang 1 nggak masalah. Karena sunnahnya sunnah aib, bagusnya 7 kali, afdolnya 7 kali. Di rakaat yang pertama. Jadi takbiratul ihram, doa iftitah, takbir 7 kali, baru Fatihah. Di antara takbir diselingi tasbih, bagus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru takbir lagi Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir lagi sampai 7 kali. Setelah takbir yang ke-7, dengerin imam baca Fatihah. Dengerin imam selesai Fatihah, baru kita baca Fatihah. Kayak sholat jamaah biasa, kesananya baca surah. Atau imam lupa baca surah kalau sholat. Termasuk sholat Idul Adha, sholat wajib. Misalkan rakaat pertama imam lupa baca surat, habis Fatihah, habis amin, langsung ruku misalnya. Imam lupa nih. Tapi yang gini jarang. Tapi bisa terjadi. Kalau imam meruku, dia udah ruku, biarin. Karena baca surah juga hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat apa sih? Sunnah yang kalau ditinggalin sholat tetap sah dan tidak perlu diganti sujud sahwi.
nggak perlu sujud sahwi. Kalau senayan nggak usah diganti sujud sahwi. Diganti sujud sahwi batal sholat. Saya dengar kabar dari Ustaz Ayub malam di BKR sholat Id, takbirnya lupa sujud sahwi udah kacau lagi. Jadi kalau sunnah hayat nggak perlu diganti sujud sahwi. Baca surat kita lupa, ya udah lanjutin surat. Kalau lupa ya jangan sengaja tentunya, jangan disengaja, jangan sengaja. Berarti nggak apa-apa, udah nggak usah baca. Salah kalau walaupun sunnah sholat itu tetap harus kita kerjakan. Kita ikuti. Kalau enggak lupa, jadi bolehnya kalau lupa. Sengaja apa jangan, walaupun sunnah. Kayak Allahu Akbar, ngangkat tangannya kan sunnah nih. Ngangkat tangannya sunnah, tapi jangan sengaja aja kita enggak ngangkat tangan. Sunnah ini Allahu Akbar gitu. Jangan. Kalau lupa langsung begini baik, enggak masalah. Kalau sengaja masalah. Kalau sengaja batal. Kenapa jangan nggak pakai angkat tangan? Banyak kan pahala saya kan, angkat tangan. Jangan kayak gitu. Walaupun sunnah tetap dikerjakan. Kalau lupa enggak masalah. Kecuali sunnahnya sunnah ab'ad. Apa sih sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu udah sering kita bahas ya. Tahiyat awal dan qunut subuh. Tahiyat awal dan qunut subuh. Nah, tahiyat awal kalau enggak diganti dengan sujud sahwi. Sama tahiyat awal juga begitu. Imam lupa tahiyat awal rakaat kedua kan kudunya kalau sholat isya tahiyat awal. Imam lupa diri dia langsung. Kalau imam udah diri nggak boleh dibalik lagi dulu. Imam udah diri sempurna dia duduk batal sholatnya. Walaupun semua sholat teriak subhanallah semuanya, imam tetap terusin baca Fatihah. Makmum ikut imam dulu. Jangan baca tahiyat awal dulu kan batal. Imamnya nggak ingat, kita yang ingat baca. Nggak begitu aturan jamaah nggak begitu. Imam nggak baca tahiyat awal ya kita ikuti. Nanti sujud sahwi. Gimana kalau nggak baca sujud sahwi? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Walaupun tidak sempurna karena tidak mengerjakan sunnah ab'ad. Kayak gitu kudu ngaji kan. Kalau nggak ngaji repot, bisa berantem habis sholat sama imam. Kalau nggak ngaji, imamnya ngaji, makmumnya nggak ngaji. Yang repot lagi, makmumnya ngaji, imam kagak paham, nggak ngaji. Itu lebih parah lagi kalau itu. Lebih parah lagi kalau begitu. Jadi rakaat pertama 7 kali takbir. Kemudian rakaat yang kedua setelah bangun dari sujud kedua berdiri untuk rakaat yang kedua, maka sunnah takbir 5 kali. Jadi sebelum Fatihah Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Habis takbir yang kelima baca Fatihah, imam makmum dengerin baca Fatihah. Selesai Fatihah baca surah, imam makmum baca Fatihah. Kalau imam makmum udah selesai baca Fatihah, imam masih baca surah, dengerin. Jangan tidur, dengerin. Orang ada yang belum dari diri, dengerin imam baca Fatihah surah. Nah, Ustaz,
Kalau hari Allah Bapak Sondong diputar dulu itu bagian baik. Bagian baik. Iya. Begini, memang ada yang begitu masalahnya. Kalau kita tegurkan ribut-ributan. Bah kita jangan begitu. Mengganggu yang lain. Karena kan yang takbiratul ihram, takbir angkat tangan itu tangan kanan di atas, sunnahnya tangan kanan di atas. Mungkin dia ribet pegang tangan kanan duluan, di bawah putar lagi gitu. Nggak usah dipermasalahkan. Yang penting nggak lebih dari 3 putaran. Lebih dari 3 batal salatnya. Kalau dia cuma begini 2 nggak apa-apa, action doang. Kita jangan. Kita cukup angkat sekali, letakkan tangan kiri, kanan di atas, genggam pergelangan tangan. Kalau guru saya begini, pegangnya, ya. Yang 2 begini, ini menggenggam 2 jempol, dilurusi. Kalau mau begini juga nggak apa-apa, bisa ikut dulu. 5 kali takbirnya ya, 5 kali hukumnya sunnah ayat. Terus sampai tahiyat sama, bacaan rukunya sama, bacaan sujudnya sama, bacaan tahiyatnya sama, niatnya doang yang lain, sama takbirnya tuh yang beda. Jadi sekali lagi hukum salat Idul Adha sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, jangan sampai enggak. Karena kita keluar dari yang wajib. Kita keluar dari yang mewajibkan. Jadi kita sholat sunnah. Kemudian bagaimana kalau hari rayanya hari Jumat? Apakah sholat Jumat masih wajib? Ini ikhtilaf di antara para ulama. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi tetap sama. Sholat sunnah, sholat Idul Adha-nya dikerjakan, nanti Jumatnya tetap wajib dikerjakan, nggak boleh enggak. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau udah sholat Id boleh nggak sholat Jumat? Boleh tidak sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat lebih afdol. Kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah tadi tetap wajib sholat Jumat. Gak boleh enggak? Kalau Imam Ahmad bin Hambal boleh enggak sholat Jumat. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki enggak. Dia tetap sholat Id dan Jumatnya juga wajib dikerjakan, nggak boleh kagak. Imam Syafi'i yang kita ikuti, kalau terjadi Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, maka yang boleh tidak datang sholat Jumat kalau sudah sholat Id. Kalau sudah sholat Id yang jauh dari masjid, yang sekira-kiranya nggak keburu kalau balik lagi untuk sholat Jumat. Karena pernah terjadi di zaman Nabi, sholat Id pada hari Jumat. Setelah sholat Id kata Nabi, yang akan mau sholat Jumat silakan, yang tidak enggak kenapa-napa, tapi kami melaksanakan sholat Jumat. Itu artinya yang jauh. Karena di zaman itu di Masjid Nabawi orang sholat Id itu dari jauh.
Dari Arab Badui itu bisa jalan sampai 2 sampai 3 jam jalan. Sampai ke Masjid Nabawi 3 jam jalan, ada yang 4 jam jalan. Kita 5 menit ke masjid kagak jalan. Para sahabat 3 jam dikejar ke masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah. Sholat itu jalan. Yang punya onta ya naik onta, yang punya kuda naik kuda. Rakyat biasa nggak punya onta, nggak punya kuda, jalan kaki ke masjidnya Nabi. Makanya Nabi untuk tidak merepotkan diberikan rukhsah. Ini menurut Imam Syafi'i, yang dekat masjid tetap wajib sholat Jumat. Berarti kalau sekarang mah di Indonesia, di kita khususnya di Kampung Ambulu, nggak ada yang tidak wajib sholat Jumat walaupun di hari raya. Kenapa? Nggak ada yang berjam-jam baru nyampe ke masjid. Lebih motor 2 menit nyampe. Nggak ada rukhsah. Kalau yang 2 sampai 3 jam kan begini. Misalkan sholat Idul Adha-nya sampai jam 8 umpamanya, selesai jam 8, dia pulang sampai jam 11, balik lagi jam 2 baru nyampe. Kalau kita habis sholat Id motong kambing dulu ke kebun, iya, sholat Id jam 8 kelar, pulang potong kambing 3 sejam kelar. Jam 10 beres, mandi, jam 11, setengah 12 rapi kita. 5 menit nyampe ke masjid, nggak masalah kalau kita. Jadi rukhsah menurut Imam Syafi'i, yang repot, yang jauh dari masjid, kalau sudah sholat Id boleh tidak Jumat. Kalau sudah sholat Id boleh tidak Jumat bagi yang jauh, yang repot 2 kali ke masjid. Jadi besok Jumat nih tetap wajib. Sholat Id ya, sholat Id. Kemudian disunahkan bagi yang mampu menyembelih hewan kurban. Bagi yang mampu, sunnah menyembelih hewan kurban. Yang mampu potong kambing, mampu sapi, onta, kerbau, boleh. Kurban bagi Nabi wajib. Jadi ada yang bagi Nabi wajib, bagi umatnya enggak. Di antaranya yang bagi Nabi wajib, kita enggak, kurban, sholat witir, sholat malam, duha. Nabi wajib. Dia nggak pernah meninggalkan. Untung kita nggak diwajibin sholat malam. Repot itu kalau sholat malam diwajib. Jarang yang mampu wajib duha. Orang keburu kita sholat duha. Sunnah butuhnya sunnah. Nabi wajib. Kurban Nabi wajib. Kita sunnah. Saking cintanya Nabi sama umat, tahu karakter umatnya, apalagi karakter umatnya zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab.